teman-teman, jadi selamat datang di tutorial metode numerik yang kedua. Pada tutorial kali ini kita akan membahas permasalahan titik nol, yakni metode bisection dan metode Newton-Raphson. Sebelumnya, mohon maaf kepada teman-teman karena melaksanakan tutorial kali ini secara asinkron, yakni melalui video YouTube kali ini. Dikarenakan karena banyaknya jadwal yang berbentrokan dan juga melihat bahwa ujian tengah semester semakin dekat dan banyak sekali tutorial mata kuliah lain yang berjalan, sehingga semoga dengan tutorial asinkron metode numerik ini lebih efektif dan lebih efisien. Oke, langsung saja. Mungkin sebagai pengantar dulu, mengapa permasalahan titik nol perlu ditinjau secara numerik. Jadi teman-teman, permasalahan titik nol mungkin secara kasarnya bisa digambarkan bahwa suatu persamaan yang memiliki variabel itu yang sama dengan nol, itu kan yang dicari adalah variabelnya di dalam persamaannya, yang menyebabkan nanti persamaan tersebut menjadi nol. Nah, kenapa permasalahan titik nol ini penting di dalam fisika? Itu karena banyak permasalahan fisis yang dimodelkan atau bentuk persamaannya itu ketika dibawa ke dalam permasalahan titik nol itu akan menyentuh fundamental dari permasalahan kasus tersebut. Nah, namun lebih jauh dalam permasalahan fisika itu banyak bentuk persamaan itu yang sangat kompleks, baik secara penjabaran maupun secara bentuknya. Misal di sini aku ambil contoh aja. Misal secara kompleksitas bentuk itu dalam mekanika ada gaya hambat udara, kemudian dalam gelombang itu ada osilasi non linear, kemudian dalam kompleksitas penjabaran itu ada elektromagnetika, distribusi muatan, dan persamaan relativitas umum dalam konteks astrofisika. Nah, metode numerik berperan di sini untuk memudahkan perhitungan dari pencarian nilai variabel yang menyebabkan model persamaan itu menjadi nol. Jadi, misal di sini ada dua variabel yang simultan yang perlu dicari. Itu dengan komputasi itu lebih mudah dilakukan gitu untuk pencariannya. Oke, mungkin untuk penggambaran yang lebih lanjut, misal di sini aku ambil kasus dalam fisika kuantum. Nah, jadi teman-teman, dalam fisika kuantum ini aku gambarin secara sederhana saja. Jadi teman-teman, dalam fisika kuantum kita memandang bahwa ketika elektron akan berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya, itu memerlukan energi. Nah, energi yang diperlukan di sini itu dikenal dengan potensial. Jadi dalam fisika kuantum representasinya itu seperti sumur. Jadi fungsi gelombang dari elektron itu ada dalam sini. Kemudian ketika ingin berpindah itu harus menembus potensialnya. Nah, untuk menembus potensialnya itu diperlukan tingkat energi tertentu secara diskret tentunya. Oke, untuk persamaannya fisika kuantum untuk bentuk gelombang dari permasalahan sumber potensial itu seperti ini. Nah, kemudian ketika dijabarkan ini dalam hal lain mungkin akan dipelajari oleh teman-teman di semester 3, itu akan dicari akan dibuat persamaan ini ke dalam bentuk persamaan ini, dimana nantinya akan sama dengan 0. Nah, dalam persamaan ini teman-teman bisa lihat itu variabel yang perlu dicari adalah nilai E, karena ini sudah ada nilainya dan yang lain juga sudah ada nilainya. Jadi yang dicari adalah E. Apa itu E? E itu adalah energi tanpa satuan, energi diskret untuk elektronnya. Nah, untuk penggambarannya
Untuk persamaannya seperti ini. Jadi dengan menentukan berapa nilai variabel ini, energi ini, sehingga persamaan ini akan sama dengan 0, itu akan didapatkan model untuk mencari tingkat energi diskrit dari elektron tersebut. Mungkin itu sebagai contoh aja ya. Jadi di sini manfaatnya adalah dengan metode numerik itu untuk mencarinya energi ini kan bakal susah ya, soalnya variabel ini ada di banyak tempat. Kalau mau dibawa langsung ke dalam bentuk sama dengan berapa, itu kan bakal susah. Sehingga dengan metode numerik itu dia akan langsung menghitungnya secara simultan gitu. Nah, mungkin penggambarannya seperti itu. Untuk permasalahan ini akan ditinjau secara numerik itu di mata kuliah komputasi fisika. Mungkin nanti teman-teman akan mempelajari lebih lanjut di situ. Oke, langsung saja ke bagian inti dari tutorial kali ini. Yang pertama, itu akan kita bahas metode bisection. Jadi teman-teman, metode bisection ini adalah salah satu metode untuk mencari akar fungsi suatu persamaan. Nah, prinsip dari metode bisection ini adalah ketika dipunyai suatu fungsi, itu secara visualisasi akan ditentukan suatu interval, sehingga dalam penentuan interval tersebut diharapkan dalam rentangnya tersebut terdapat titik nol dari fungsi tersebut. Oke, itu secara kasarnya. Untuk algoritmanya seperti ini. Pertama, dibagi intervalnya menjadi dua, yakni AB dan BC. Untuk tebakan awalnya itu tadi kan A dan C. Kemudian untuk B ini adalah ini. Oke, kemudian yang kedua, mencari interval yang masih mengandung akar fungsi dengan cara melakukan perkalian antara FA dan FB. Mungkin aku jelasin aja, nanti kita lihat langsung penerapannya. Kemudian interval AB dibagi menjadi dua lagi, dan prosedur ini akan terus berulang. Kemudian pada setiap langkah, titik tengah interval akan digunakan sebagai nilai pendekatan bagi akar fungsi yang dimaksud. Seperti itu. Oke, untuk penerapannya seperti ini. Ini pindah. Oke teman-teman. Nah, jadi tadi kan dikatakan bahwa metode bisection ini adalah metode di mana kita akan menentukan interval dulu, kemudian akan dibagi menjadi dua interval tersebut, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan nilai fungsi ya, nilai variabel yang menyebabkan fungsi tersebut menjadi 0. Nah, misal dalam penggambarannya seperti ini. Misal nilai tebakan awalnya itu A dan C. Kemudian dari A dan C ini nilai A dan C ini akan dibagi menjadi 2, A plus C per 2, sehingga ini kita deklarasikan sebagai B. Jadi ini A, ini C, ini B. Nah, kemudian akan ditentukan lewat algoritma lagi di bagian di interval mana terdapat titik nol itu. Jika di sebelah kanan atau dalam algoritmanya tadi, jika FA kali FB kurang dari atau sama dengan 0, maka interval tersebut yang dipilih. Jadi jika dikali fungsi dengan variabel yang dimasukkan itu FA dan FB ketika dikali menghasilkan kurang dari atau sama dengan 0, maka interval tersebut yang dipilih. Artinya interval yang ini yang memiliki titik 0. Kemudian jika algoritma tadi salah, maka dapat dilogikakan bahwa interval sebelahnya atau FB
dengan FC itu yang memiliki titik nol, bagian yang ini. Oke, misal diambil di sini, di antara FA dan FB itu hasil perkaliannya kurang dari atau sama dengan 0, maka dipilihlah ini. Kemudian akan dilakukan lagi proses untuk pembagiannya sehingga sampai didapatkannya titik nol dalam fungsi tersebut. Jadi ini fungsinya ya. Kemudian tadi dibagi, ini diambil, ini di sini. Kemudian diambil lagi di sini. Kemudian diambil lagi nanti dibagi 2. Kemudian nanti ketika sudah cukup akurat dengan menentukan berapa batas toleransinya, itu akan dideklarasikan bahwa nilai X yang didapatkan dari metode ini yang menyebabkan fungsinya itu sama dengan 0 akan termunculkan. Oke, untuk dalam bentuk kodenya seperti ini. Jadi akan didefinisikan bisection dengan f adalah fungsi yang dicari, a itu interval nilai tebakan pertama yang bagian kiri lah bisa dibilang. Untuk b nya itu interval bagian kanan, dan n nya itu adalah bagian jumlah iterasinya. Oke. Kemudian dalam fungsi bisection ini, dalam fungsi bisection ini akan dideklarasikan variabel an, yakni a sendiri. Jadi ini mengubah namanya aja ya. Kemudian akan kita langsung masuk ke bagian loopingnya, karena tadi kita lihat ini kan adalah proses berulang ya. Jadi tentu saja akan terjadi looping. Oke. Kemudian untuk n dalam rentang 1 sampai n plus 1, artinya akan dilakukan looping dari 1 sampai nilai iterasi yang dimasukkan tadi ditambah 1, itu akan dilakukan looping. Nah, jadi looping yang pertama itu, yang pertama kita tentukan dulu nilai nilai tengah dari ini. Kan tadi kita bisa bilang intervalnya kan a dan b. Maka ketika dibagi 2 itu mn. Ini an bn, maka nilai tengahnya mn. Ini untuk algoritma bisectnya, jadi an plus bn per 2 gitu. Kemudian untuk fungsinya fmn kita deklarasikan lagi, di mana fmn ini akan dimasukkan nilai mn yang telah dihitung dengan kode sebelumnya. Jadi fungsinya akan dimasukkan nilai dari variabel mn. Nah, kemudian akan dilakukan pengecekan kondisi seperti algoritmanya tadi. Di sini akan ditentukan kalau fan dikali fmn itu kurang dari 0, artinya bagian yang kiri tadi di sini ini kita ubah aja kalau gitu. Ini an, ini mn, ini bn. Nah, jika fan dikali fmn itu kurang dari 0, maka an-nya akan tetap dan nilai bn akan dimasukkan nilai mn. Nilai mn akan masuk ke dalam variabel bn. Nah,
Jadi maksudnya adalah jika hasil kali FAN, nilai tebakan awalnya, dengan FMN itu kurang dari 0, maka akan dipilih untuk pengulangan iterasinya ke sini. Artinya titik nolnya ada di interval ini kan. Jadi nilai BN-nya akan berulang lagi di sini. Kemudian AN-nya tetap seperti itu. Yang ini kan. Oke. Namun jika FBN atau yang interval kanan tadi ketika dikali dengan FMN itu kurang dari 0, maka interval yang sebelahnya tadi, yang ini yang akan dipilih, sehingga nilai AN itu akan diganti dengan MN dalam algoritmanya ini. Kemudian untuk BN-nya tetap. Namun ketika didapati FMN-nya itu sudah sama dengan 0, artinya langsung dari AN plus BN per 2 itu yakni MN-nya sudah langsung ketemu 0 di sini, maka algoritmanya langsung selesai. Di sini ada print diperoleh solusi eksak. Nah, kemudian selain dari syarat kondisi ketiga syarat kondisi tadi, maka akan di print metode gagal. Kemudian akan di return non. Seperti itu untuk algoritma bisection-nya. Jadi untuk yang dibutuhkan dalam algoritma metode bisection itu adalah tebakan awal yakni AN dan BN. Oke, itu untuk metode bisection. Kemudian sekarang metode Newton-Raphson. Nah, lain halnya dengan metode bisection. Metode Newton-Raphson ini cuma butuh satu nilai tebakan. Dimana untuk mencari akar satu fungsi dengan metode bisection ini itu diperlukan satu nilai tebakan, namun turunan dari fungsi yang akan dicari titik nolnya. Untuk prinsipnya itu, jika kita memiliki tebakan awal Xi, akan ditarik garis singgung gradien dari titik Fx sehingga memotong sumbu X. Kemudian titik potong baru ini, yakni X plus 1, akan menjadi pendekatan yang lebih akurat menuju nilai akar yang sebenarnya. Kemudian untuk algoritmanya sederhana ya. Jadi di sini ada tentukan bentuk fungsi yang dicari nilai akarnya. Kemudian ditentukan turunan pertama fungsi, kemudian diberikan nilai tebakan awal, kemudian akan dihitung nilai akar dengan persamaan seperti ini. Jadi untuk nilai tebakannya kan nanti ada Xi. Misal di sini kita mulai dari X0 plus 1 berarti yang ini X1, ini Fx1, Fx0, ini Fx0. Kemudian ini F aksen X0. Seperti itu. Oke, mungkin secara visualnya seperti ini. Ini kita pindahkan ke sini. Oke, teman-teman. Jadi ketika kita mempunyai fungsi seperti ini, nah untuk tebakan awal kita itu ada X0 ini. Kemudian dengan algoritma tadi X0 kurang dari Fxi per F aksen X0, ini X0 ya. Nah, itu akan didapatkan X1. Karena yang kita ketahui turunan suatu fungsi dari suatu titik itu kan adalah garis singgung. Jadi yang diambil adalah garis singgungnya dari fungsi tersebut dengan nilai variabel yang ditentukan. Dalam hal ini X0-nya kan. Nah, jadi akan dilakukan perulangan dari cara seperti ini. Tadi X1-nya akan masuk, akan dicari X2-nya lagi dengan cara ini X1 min F X1 per F aksen X1. Kemudian akan dilakukan berulang, jadi ini lagi berulang
sehingga akan didapatkan nilainya. Nah, untuk secara kodenya seperti ini. Nah, jadi akan didefinisikan Newton-Raphson dengan variabel yang diperlukan itu ada x0, yakni tebakan awal. Ini ada tol atau toleransi, jadi tingkat seberapa mendekati dari 0 itu diperlukan. Kemudian ada Imax atau iterasi maksimal dari loopingnya. Kemudian ada N. Ini untuk yang N itu bagian fungsinya. Jadi perbedaan antara Emacs itu digunakan untuk algoritma Newton-Raphson-nya, sedangkan N-nya itu digunakan untuk fungsinya. Karena fungsinya kan biasanya itu fungsi dalam kodenya itu kan hanya bergantung dengan X dan N aja variabelnya. Seperti itu. Oke, langsung masuk saja. Pertama, dideklarasikan untuk E itu sama dengan 0. Kemudian masuk ke dalam bagian looping. Nah, untuk selama I-nya itu kurang dari Imax, akan dilakukan algoritma di dalam ini. Nah, jadi langsung mulai saja. Untuk yang pertama, syarat yang pertama itu jika turunan fungsinya itu sama dengan 0, itu kan tidak bisa ya, soalnya dalam algoritmanya tadi, dalam bentuk persamaannya itu kan kalau pembagian dengan 0 itu nggak bisa ya, soalnya untuk turunan fungsinya kalau 0 berarti pembagiannya sama dengan 0, jadi harus dihentikan. Kemudian jika syarat tersebut tidak terpenuhi, artinya fungsinya bagus dan ada turunan fungsinya, berarti aman untuk syarat yang pertama, maka akan diupdate nil variabel I itu dijumlahkan dengan 1. Nah, kemudian algoritma utamanya itu akan didefinisikan X1, artinya X1 ini yang dicari dari algoritmanya. Ini X0 nya nilai tebakannya. Kemudian dimasukkan nilai fungsinya untuk N dengan X yang ditentukan, nilai tebakan awalnya. Kemudian turunannya. Seperti itu. Kemudian di sini ada didefinisikan lagi delta, artinya berapa nilai selisih dari nilai X1 kurang dari X0, seperti itu. Nah, jadi proses ini akan diulang terus oleh algoritma yang ini selama I-nya itu kurang dari Imax, artinya iterasi maksimal yang ditentukan, maka dia akan terus berulang gitu. Nah, kemudian setelah iterasinya lebih dari atau sama dengan Imax-nya, maka sebentar, lupa yang ini. Nah, kemudian kalau selisih antara X1 kurang dari dengan X0 itu sudah kurang dari 0, maka itu tuh sudah dikatakan bahwa nilai X0 yang tadi di sini yang telah diupdate tentunya itu bisa dibilang adalah variabel yang menyebabkan titik nolnya. Jadi X1 nya ini masuk ke titik 0. Nah, kemudian ketika iterasinya sudah melebihi atau sama dengan iterasi maksimal, maka didapatkan nilai X1 nya. Kemudian ada syarat lain, kalau selisihnya sudah lebih kecil dari batas toleransi, maka
eh, harus sudah ditentukan bahwa X1 nya itu adalah nilainya. Kan misal di sini toleransinya ditentukan 0,00001. Nah, ini kan batas toleransinya. Ketika sudah lewat dari toleransinya ini atau kurang dari 0,0001 tadi, itu bisa dibilang itu X1-nya sesuai toleransinya gitu. Oke? Seperti itu. Mungkin ini masih abstrak, jadi nanti akan di video selanjutnya akan ada contoh soal. Oke. Seperti itu teman-teman untuk metode bisection dan metode Newton-Raphson. Oke. Sebagai trivia, jadi kelebihan dan kekurangan metode bisection dan metode Newton-Raphson adalah seperti ini. Jadi untuk metode bisection itu memerlukan dua tebakan. Yang tadi kita lihat ada AN dan BN. Itu perlu ditentukan. Sedangkan untuk metode Newton-Raphson itu cuma perlu satu titik tebakan, yakni X0 tadi. Kemudian untuk syarat fungsinya, tadi dalam algoritmanya untuk metode bisection itu kita harus menentukan dari nilai perkalian FA dan FB itu harus tandanya beda. Sedangkan untuk metode Newton-Raphson itu untuk syarat fungsinya kita harus mempunyai turunan dari fungsi yang kita tinjau. Kalau tidak ada turunannya, artinya turunannya sama dengan 0 tadi, maka itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi untuk metode Newton-Raphson itu tidak bisa digunakan ketika turunannya 0, tidak ada. Kemudian untuk kecepatan konvergensi, metode Newton-Raphson lebih unggul daripada metode bisection. Kemudian untuk stabilitas lebih baik untuk stabilitasnya metode bisection. Kemudian untuk kemudahan implementasi, keduanya bisa dibilang mudah, tapi yang metode bisection lebih mudah gitu. Kemudian untuk prinsipnya itu tadi kita lihat karena metode bisection itu kan membagi secara interval wilayahnya. Kemudian untuk yang metode Newton-Raphson itu menggunakan garis singgung dari fungsinya tadi. Oke, seperti itu teman-teman untuk tutorial metode numerik yang kedua kali ini. Nah, kembali lagi. Oke teman-teman, jadi dengan video kali ini, jika teman-teman memiliki pertanyaan untuk materi kali ini, mungkin bisa ngechat aku atau mungkin ingin meramaikan kolom komentar, bisa langsung saja teman-teman untuk bertanya mengenai materi kali ini. Oke, semoga ujian teman-teman dalam metode numerik dan ujian lainnya lancar. Kemudian sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak ditutup ya. Oke, dadah teman-teman.